sebelum kita memulai sesuatu hal yang baru, marilah kita mengupgrade diri kita menjadi lebih baik. Kemudian, kita belajar mengenai together, di mana sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan satu sama lain. Setelah mengupgrade diri kita dan belajar bersosialisasi dengan orang lain, value atau nilai-nilai yang benar akan muncul dari dalam diri kita. Namun, meskipun Anda gagal di titik ini, masih ada grace atau kasih karunia Tuhan. Dan inilah saatnya, inilah tahun acceleration, yaitu percepatan bagi kita semua. Karena tanda-tanda telah nyata dan waktunya sudah sangat dekat. Shalom kaum wanita yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita mulaikan ibadah kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami naikkan di hadapan hadirat-Mu Bapa, atas kasih dan kemurahan-Mu di setiap kehidupan kami kaum wanita-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan menjadikan kami wanita yang terbaik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat tuntunan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami akan beribadah. Kiranya Kau menyertai, memberkati Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biar semua boleh jadi sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau memberkati setiap kaum wanita-Mu Tuhan dimanapun berada saat ini Bapa. Engkau mengurapi agar kami semua layak datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Layakan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulaikan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Mari saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Mari sekali lagi kita sama-sama katakan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya.
bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami merasakan hadirat-Mu di setiap kehidupan kami Tuhan. Terlebih di saat ini Bapa, kami mau menyambut firman-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
pujian penyembahan kita bagi Tuhan malam hari. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami kaum wanita-Mu Tuhan. Ini kami yang rindu akan Engkau Bapa. Terima kasih. Kami sembah. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory bagi-Mu Yesus. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Shikira baba baba, shikira baba baba ya, shikira baba baba. Shikira baba baba ya, shikira baba baba. Di setiap kami Bapa, layakkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Yesus. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sore hari ini Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah kepada Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa ibadah apabila disertai dengan rasa cukup akan mendatangkan keuntungan bagi setiap kami. Namun kami tidak hanya mencari perkara-perkara yang di bumi Tuhan, tapi kami mau mencari nilai-nilai kekekalan, yaitu firman-Mu Tuhan. Kami tahu langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tidak akan pernah berlalu sebelum digenapi dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau membuka hati kami, memberikan hidup kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu Bapa menjadi saluran berkat bagi setiap ibu-ibu yang menyaksikan, yang mendengarkan, bahkan yang beribadah pada saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom ibu-ibu, bersyukur pada sore hari ini menjelang malam ya, kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, terlebih kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tema atau judul firman Tuhan yang kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini yaitu mencari perkara-perkara yang di atas atau mencari perkara yang di bumi ya. Jadi tidak ada pilihan lain, kalau perkara yang di atas kita cari pasti kita akan fokus atau semangat untuk hal itu. Demikian juga kalau kita mencari perkara-perkara yang di bumi, maka kita juga akan semangat ya, dan dua-dua akan menghasilkan hasil. Tapi bedanya adalah satu kekal, satu sementara. Nah, jadi kita akan belajar pada malam hari ini orang-orang yang mencari perkara-perkara yang di atas ya. Semua berkat jasmani,
ya, semua berkat yang kita rasakan itu hanya bonus dari Tuhan. Jadi jangan kita tukar. Terkadang kita mencari perkara-perkara yang sementara ya. Padahal kalau kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu hanya bonus dari Tuhan, dan berkat enggak usah dicari ya. Setiap kita sudah Tuhan berikan berkat, tinggal kita menerima atau tidak tergantung dari respon kita kepada Tuhan. Dan kita melihat kalau kerohanian kita baik ya, hubungan kita dengan Tuhan baik, maka semua berkat-berkat jasmani itu akan mengikut dalam kehidupan kita. Karena itu betapa pentingnya ya kita mencari perkara-perkara yang di atas, dan perkara-perkara yang di atas itu sifatnya kekal ya. Sifatnya kekal dan tidak ada bandingannya, kata firman Tuhan, dibanding dengan perkara-perkara yang ada di dunia ini. Karena itu mari akhir-akhir ini, khususnya menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, mari kita lebih giat lagi, mari kita lebih tekun lagi untuk mencari perkara-perkara yang di atas, karena itu sifatnya kekal. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama pada malam hari ini di dalam Kolose pasal 3 ayat 1. Kolose pasal 3 ayat 1 saya bacakan. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi jangan kita fokus kepada perkara-perkara yang ada di bumi. Tadi saya katakan bahwa apa yang kita nikmati berkat jasmani itu hanya bonus ya. Itu bukan goal kita, itu bukan tujuan kita. Karena itu sifatnya sementara. Tapi mari saat ini kita mencari perkara-perkara yang di atas. Dan kata mencari ya, kata mencari adalah sesuatu yang tidak akan datang ya. Tidak akan kita dapatkan tanpa ada usaha. Sama dengan perkara-perkara yang di bumi. Kalau kita tidak bekerja, kalau kita tidak berusaha, kita tidak akan terima apa-apa ya. Makanya di bumi ini banyak orang yang sukses ya. Kemarin beberapa minggu kita sudah belajar ukuran sukses menurut ukuran Tuhan. Kalau orang dunia sukses itu ya banyak mobilnya, rumahnya bagus, ya, punya kedudukan. Tapi itu sifatnya sementara. Jadi itu ukuran dunia. Wah sukses dia, wah rumahnya bagus ya, banyak mobilnya, banyak uangnya. Tidak punya toh. Itu bukan ukuran sukses menurut ukuran Tuhan. Tapi ukuran sukses menurut ukuran Tuhan, di mana hidup kita menjadi berkat bagi sesama dan bagi kemuliaan Tuhan. Itulah perkara yang di atas. Dan malam hari ini kita akan belajar bagaimana untuk bisa ya kita mendapat, karena tadi dikatakan carilah, artinya harus ada usaha ya, harus ada action-nya, harus ada respon dari kita. Bagaimana ya, sesuatu yang kita tidak cari tidak akan datang ya, tapi harus berusaha, harus mencari. Dan kita akan melihat pada malam hari ini bagaimana supaya nilai atau perkara-perkara yang di atas itu datang atau menjadi bagian kita. Ya, dan kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, kita harus menempatkan yang terpenting dan memprioritaskan yang terpenting dalam hidup kita ketimbang perkara-perkara yang lain. Apa yang paling penting dalam hidup kita? Mungkin ada ibu-ibu berkata yang paling penting itu kesehatan ya. Yang paling penting itu uang ya. Yang paling penting itu kalau kita bisa apa yang kita mau, apa yang kita doakan, kita terima. Wah, luar biasa ya. Tapi saya mau katakan bahwa apakah semua itu bisa menyelamatkan? Terutama menjelang akhir-akhir ini. Ya, kita mendengar di mana-mana terjadi bencana, penyakit, virus. Saya juga banyak mendengar, kita juga banyak mendengar orang-orang yang punya duit, ya, orang-orang yang punya banyak, ya, kekayaan harta, ketika mereka menghadapi masalah, toh juga uang dan harta tidak bisa menolong, dan semua yang kita punya tidak bisa menolong. Itu hanya penunjuk, tapi tidak bisa menolong. Terus apa yang bisa menolong kita? Tuhan. Ya.
Tuhan, hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Dan kalau Tuhan menolong, bukan hanya menolong kita sementara. Bukan hanya memberkati kita, tapi terlebih Tuhan menyelamatkan kita. Tuhan memberi upah, Tuhan memberi pahala. Dan terkadang kita fokus kepada berkatnya, bukan pada sumbernya. Tapi malam ini, kalau kita tahu hanya Tuhan yang bisa menolong, kalau kita tahu hanya Tuhan yang bisa memulihkan, kalau kita tahu hanya Tuhan yang bisa menjaga dan melindungi, mari kita prioritaskan, nomor satukan Tuhan dalam hidup kita. Jangan tukar. Mari ibu-ibu, berapa besar Tuhan, berapa besar harga Yesus bagi kita. Sesuatu yang berharga, sesuatu yang nilainya luar biasa, tidak mungkin kita tukar dengan apapun. Ya, kita pasti gigih ya, berjuang untuk mempertahankannya. Karena kita tidak mau hal itu diambil daripada kita. Karena itu mari, kalau kita mau menerima perkara-perkara yang di atas, yang sifatnya kekal, prioritaskan, tempatkan, pentingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya bacakan Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Banyak orang mencari Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Banyak orang melayani Tuhan, tapi tidak sungguh-sungguh. Mungkin karena hanya jadwal, atau mungkin karena hanya rutinitas. Tapi apa kata firman Tuhan? Bukti orang yang percaya, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam 1 Petrus dikatakan, orang yang bersungguh-sungguh itu akan tahan uji. Ya. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan tahan uji. Karena kesungguh-sungguhan itu punya nilai di hadapan Tuhan. Dan dikatakan bahwa orang yang sungguh-sungguh itu akan menerima upah. Wah, luar biasa. Tuhan menilai, Tuhan mencatat, dan Tuhan tidak pernah lupa akan kesungguh-sungguhan kita. Mencari Dia, layani Dia, berkorban buat Dia. Tuhan tidak pernah lupa. Dia akan mencatat. Kita bisa lupa. Coba ibu-ibu, kebaikan yang ibu-ibu lakukan 20 tahun yang lalu. Jangankan 20 tahun yang lalu, tahun lalu. Ya. Masih ingat tidak? Pasti sudah lupa. Apa yang saya buat ya, nolong orang. Ya, saya doakan siapa? Pasti ibu-ibu lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia punya agenda, dia punya catatan. Bahkan hari ini, kalau ibu-ibu mencari Tuhan, mendengar firman-Nya, Tuhan catat. Apalagi kalau kita sungguh-sungguh datang sama Dia. Tuhan catat dan janjinya, Dia memberi upah. Mungkin upahnya belum kita lihat. Ya. Mungkin upahnya belum kita dengar, belum kita tahu. Tapi ingat, ukuran kita bukan di dunia ini. Ukuran kita di dalam kerajaan sorga. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari ibadah kita tingkatkan. Doa kita tingkatkan. Karena Tuhan yang terpenting dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 23 ayat 6, ayat ini sering ibu-ibu baca, tapi Tuhan kembali mengingatkan kita. Mazmur 23 ayat 6. Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 6. Saya bacakan kepada kita semuanya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang
masa. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita. Kebajikan artinya semua yang baik-baik datang dalam hidup kita. Datang dalam keluarga kita. Saya katakan itu hanya bonus. Mengapa? Karena kita punya satu nilai di hadapan Tuhan. Yaitu punya roh yang sungguh-sungguh. Dan dikatakan kemurahan. Semua Tuhan permudah, semua Tuhan perlancar. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Dan orang yang benar, orang yang mencari Tuhan dikatakan tidak usah cari. Otomatis akan mengikuti kita. Kemurahan, kebajikan akan mengikuti kita. Ya, sama dengan kita punya bayangannya. Apalagi kalau terang bulan dulu ibu-ibu, kalau jalan di tengah-tengah terang bulannya, kita ada bayangan. Bayangan itu tidak pernah tinggal di belakang, ya. Selalu mengikuti kita, ya, selalu mengikuti. Demikianlah, kalau kita hidup dalam Tuhan, kemurahan dan kebajikan itu akan selalu mengikut kita. Mari ibu-ibu, kalau Tuhan yang penting, kalau hanya Tuhan yang bisa menolong, kalau hanya Tuhan yang bisa memulihkan, mengapa tidak kita utamakan Tuhan dalam hidup kita? Mari, jangan tukar Tuhan dengan apapun. Poin yang kedua, untuk kita bisa menerima hal-hal yang kekal, mencari hal-hal yang kekal. Yang kedua, kita harus singkirkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak baik di hadapan Tuhan. Ya, sama dengan sebuah tumbuhannya, jika ada batu atau ada yang mengganjal, tidak mungkin dia bertumbuh dengan baik. Bagaimana supaya dia bisa subur? Bagaimana supaya dia bisa bertumbuh? Batu-batu yang menghalangi akar-akar merambat itu harus disingkirkan. Setelah disingkirkan, maka pohon itu akan mengalami pertumbuhan yang hebat. Sama dengan kita. Ibu-ibu, tidak ada yang sempurna, pasti. Tapi mari kita belajar untuk menyingkirkan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 59 ayat 2. Bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang merupakan pemisah antara aku dan engkau adalah dosamu. Ya. Sedikit saja hal-hal yang tidak berkenan kita pertahankan, kita sudah tahu itu salah. Kita pertahankan, itu bisa menghalangi kita menerima sesuatu dari Tuhan. Karena itu singkirkan pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, pada saat kita berdoa. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, yang menginsafkan kita, yang mengajar kita akan hal-hal yang benar, pasti akan memberitahu, ini anakku yang perlu kau ubah. Dan orang yang punya hubungan intim dengan Roh Kudus, dia akan pasti bisa menghasilkan buah roh. Ibu-ibu tahu buah roh di dalam Galatia 5 ayat 19. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan penguasaan diri. Ada 9 buah. Supaya kita menerima nilai-nilai yang kekal. Hal-hal yang kekal adalah kita harus melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini. Apapun pelayanan, apapun tugas, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, lakukan dengan setia. Firman Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Mazmur 37 ayat 3. Kita baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang ke-37. Ayat 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Diam di negeri, di mana tempat Tuhan tempatkan kita, di Kendari, atau di kota manapun kita ditempatkan, di daerah manapun, di rumah manapun, gereja manapun, Tuhan tempatkan kita. Firman Tuhan katakan, diam dan berlakulah setia. Banyak orang menyebut dirinya baik, kata firman Tuhan.
Tapi orang yang setia, siapakah mendapatkannya? Tapi mari kita ibu-ibu, kaum wanitanya Tuhan, mari kita tetap setia. Apapun yang terjadi, mari kita tetap setia. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang setia akan menerima mahkota kehidupan. Mungkin ibu-ibu untuk setia, banyak hal yang harus diperhadapkan dengan kita. Ya, sampai ada pujian untuk berharap akan kasih Tuhan itu sudah tidak mampu lagi. Sudah tidak kuat lagi. Mungkin karena saking banyaknya pergumulan, tekanan. Tapi mari, apapun yang terjadi, kita tetap setia. Setia mengasihi Tuhan. Setia melayani Tuhan. Setia menolong sesama. Bahkan firman Tuhan katakan pada malam hari ini, lakukan yang baik. Jangan jadikan situasi, kondisi, keadaan untuk kita tidak berbuat baik. Tetap kita berbuat baik dan kita tetap setia melakukan itu. Karena firman Tuhan katakan, berkat orang yang setia atau berkat orang yang jujur akan memperkembangkan kota. Kalau bapak ibu, kalau ibu-ibu, kalau kita semua setia, berkatnya bukan hanya kita yang rasa, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita, keturunan kita akan merasakan berkat pemeliharaan Tuhan. Hanya ada satu orang yang setia. Mungkin satu orang itu saya dan ibu-ibu. Mari kita berjuang. Makanya ada pujian, ku berjuang sampai akhirnya, sampai kau mendapatkan, aku tetap setia. Mari lakukan apa yang Tuhan percayakan saat ini. Tapi terkadang ibu-ibu, begitu gampangnya kita meletakkan kesetiaan kita. Hanya mungkin karena perkara-perkara jasmani. Tapi mari, kalau kita mau menerima perkara-perkara yang di atas, tetap setia. Apapun yang terjadi. Dan yang keempat, jangan mudah menyerah. Mungkin ada ibu-ibu, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak kuat, saya mau menyerah saja. Biarkan orang lain yang maju, biarkan orang lain yang kerjakan. Atau saya sudah tidak mampu melakukan hal ini. Entah itu dalam rumah tangga, mendidik anak-anak, ya, dalam bisnis. Mungkin ada masalah, ada tekanan yang membuat kita mau menyerah saja, mau mundur saja. Malam ini firman Tuhan datang kepada kita. Jangan menyerah. Mengapa? Ada alasannya. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Firman Tuhan berkata, penjaga Israel tidak pernah terlelap. Ibu-ibu, kalau kita capek pasti kita tidur. Bahkan kalau tidak tidur, jangankan satu malam, ya, 1 jam saja tidak tidur siang, ibu-ibu, lemasku deh, ya, saya tidak tidur siang. Atau semalam, tadi malam lambat tidur, ya, saya agak lemas ini. Itu manusia kita. Tapi Tuhan berkata, penjaga Israel, penjaga saya dan kaum wanita tidak pernah terlelap. Dia selalu berjaga, menolong kita, memperhatikan kita, mengangkat kita, memulihkan kita, bahkan mendengarkan dan menjawab setiap seruan kita. Karena itu, ini alasannya mengapa kita tidak boleh menyerah. Tuhan tidak pernah menyerah terhadap kita. Kita baca dalam Yosua 1 ayat 9. Yosua pasal 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Jadi Yosua sebelum diangkat menjadi pengganti Musa, berkali-kali kalau kita baca dalam ayat pasal 1 ini, beberapa kali Tuhan mengingatkan. Kalau ada masalah ya, dalam kepemimpinanmu Yosua, kau harus tegar, kau harus kuat. Dan dikatakan dalam ayat 9, bukankah? Ya, mungkin pada saat itu Yosua lagi down-nya, melihat keadaan bangsa Israel. Tapi Tuhan mengingatkan, hai Yosua,
Bukankah telah aku perintahkan kepadamu? Kuatkan ya dan teguhkan hatimu ya. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mungkin ibu-ibu tidak pernah bepergian ya, selalu stay, apalagi zaman sekarang ini kan, nggak boleh banyak keluar ya. Tapi ingat, dimanapun kita berada, di setiap keadaan, di setiap musim, Tuhan berkata, aku selalu menyertai engkau. Dan ini juga sebuah alasan untuk kita tetap kuat. Jangan mudah menyerah. Ketika kita menyerah, maka tidak akan ada harapan lagi. Ya. Di dalam Alkitab dicatat bahwa hanya orang-orang yang setia yang Tuhan sertai. Coba lihat, ibu-ibu, antara Orpa dan Rut. Ya. Satu pulang ke negerinya setelah Orpa berbalik dan pulang ke negerinya. Berakhirlah sudah cerita hidupnya di dalam Alkitab. Seandainya Orpa setia seperti Rut, mungkin hidupnya masih berlanjut, mungkin masih ada namanya dicatat, tapi setelah dia berbalik, tidak ada lagi namanya disebut. Tapi Rut, wah, dia tidak menyerah. Dia tetap setia, dia tetap gigih, dia tetap kuat, dia tetap bekerja. Dia tidak mudah menyerah. Dan buah kesetiaannya, apa yang tidak pernah dia pikirkan, Tuhan lakukan bagiannya. Dia bertemu dengan Boas. Dan dia menerima semua fasilitas. Tuhan mengubah derajatnya. Tuhan mengangkat dia, memulihkan dia. Dan bukankah kita tahu dari Rut, silsilah Rut tercatat, lahirlah juru selamat yang kita percaya, yaitu Yesus Kristus. Karena itu mari ibu-ibu jangan mudah menyerah. Alasannya karena apa? Tuhan yang berkata. Kalau Tuhan yang berkata berarti dia siap memberikan kita kekuatan. Dia siap memberikan kita kemampuan. Jangan menyerah. Orang yang menyerah tidak akan mendapat apa-apa. Mungkin ya ketika orang yang menyerah itu bangunannya sudah mau jadi. Mungkin tinggal atap atau tinggal dipoles-poles. Tapi karena dia menyerah, semuanya hampa. Dia harus mulai dari nol. Ya, kita tahu bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Mari kita pertahankan apa yang firman Tuhan berkata, aku datang segera. Peganglah apa yang kupercayakan kepadamu. Ya, peganglah. Apa yang bersyukur setiap kita ada kepercayaan Tuhan. Ya, ada anugerah Tuhan yang dipercayakan. Mungkin hanya kolektan atau mungkin hanya penerima tamu. Atau mungkin hanya apapun yang Tuhan percayakan saat ini, Tuhan tidak melihat besar kecilnya pelayanan kita. Tuhan melihat kasih kita dan hati kita yang melakukannya. Karena itu mari ibu-ibu, jangan mudah menyerah. Kita percaya Tuhan tidak akan pernah mau berutang dengan kita. Dan yang terakhir, supaya nilai yang kekal, harta yang kekal itu kita punya. Kita harus punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Banyak orang akhir-akhir ini menjadi kecewa. Mengapa? Karena salah pengetahuan tentang Tuhan. Salah pengertian tentang Tuhan. Karena salah pengertiannya itu dia kecewa terhadap Tuhan. Bahkan tidak sedikit meninggalkan Tuhan. Mengapa? Salah pengetahuan tentang Tuhan. Mereka hanya pikir Tuhan itu hanya Tuhan yang memberkati. Mereka hanya pikir Tuhan itu hanya Tuhan yang menjawab doa. Wow, kalau kita berpikir tentang Tuhan hanya seperti itu. Kecil.
Jangan hanya berpikir, saya katakan berkat pertolongan dan jawaban doa itu hanya bonus. Dan bukan hal yang utama. Tapi yang utama itu adalah nilai yang kekal. Di mana kita berjumpa dengan Yesus. Masuk dalam kerajaannya. Dan memerintah bersama dia. Wah, luar biasa. Kalau di dunia ini ibu-ibu diangkat jadi staf. Tidak usahlah stafnya presiden. Staf gubernur saja. Ya. Atau staf siapalah. Sekretarisnya siapalah begitu. Wah, sudah senangnya luar biasa. Apalagi nanti kalau kita memerintah bersama Tuhan. Menghakimi 12 suku Israel, kita memerintah bersama Tuhan. Ini rancangan Tuhan yang sangat besar bagi kita. Ini rencana Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Harus punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Jangan mengutuk Tuhan hanya dengan perkara jasmani. Kalau Tuhan dengar doaku, saya semangat. Kalau apa yang saya inginkan Tuhan berikan, saya setia. Oh, jangan. Orang yang seperti ini akan mudah meninggalkan Tuhan. Karena fokusnya hanya kepada perkara-perkara yang jasmani. Lalu bagaimana kita harus punya pengertian tentang Tuhan? Bagaimana harus punya pengenalan yang benar tentang Tuhan? Kita harus bersekutu dengan Dia melalui firman dan Roh Kudus-Nya. Firman Tuhan katakan, pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya daripada apapun. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Raja, ketika kita mengenal Tuhan sebagai penyelamat, bukan keselamatan itu hal yang paling penting. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai juru selamat kita. Ketika kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang kudus, suci, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka kita tidak akan mudah kecewa. Hanya karena doa kita tidak dijawab. Hanya karena perlakuan orang terhadap kita. Kita tidak akan mudah kecewa. Karena kita tahu saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang hebat. Saya punya Tuhan yang empunya langit dan bumi. Saya punya Tuhan yang raja di atas segala raja. Saya punya Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau kita hanya ikut Tuhan karena motivasi. Kalau toko saya dulunya tidak ramai. Sekarang saya sungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Ramai toko saya. Puji Tuhan. Oh, kecil. Saya katakan itu hanya bonus. Dan itu bukan goal kita. Itu bukan tujuan kita. Tujuan kita mengenal Tuhan secara keseluruhan. Dan kalau kita mengenal Tuhan secara keseluruhan, makanya ada istilah mengenal Tuhan dengan kepenuhannya. Maka kita menjadi orang-orang yang punya nilai yang kekal. Banyak orang ketika dia mengenal Tuhan rela bayar harga. Tinggalkan segala-galanya. Mengikut Yesus. Karena mereka tahu pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih tinggi nilainya dibanding apapun yang ada di dunia ini. Ini yang kita bisa belajar pada malam hari ini. Carilah perkara-perkara yang di atas. Yang nilainya kekal. Kalau Tuhan mempercayakan kita berkat jasmani saat ini, itu hanya bonus. Itu bukan goal kita. Itu bukan destiny kita. Tapi destiny kita adalah perkara yang di atas. Di mana kita memerintah sebagai Raja bersama Yesus di dalam kemuliaannya. Kita duduk bersanding sebagai mempelai wanitanya. Gerejanya yang sudah dikuduskan. Sudah dibasuh dengan darah anak domba Allah dan dengan firman Tuhan. Siap bersanding dengan Yesus. Luar biasa. Dan saat ini adalah saat di mana kita menantikan kedatangan Tuhan. Memberikan upah kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Jangan tukar Tuhan dengan apapun. Yang kedua, singkirkan hal-hal yang tidak baik. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita tahu siapa diri kita di hadapan Tuhan dan siapa Tuhan itu. Dan yang ketiga, lakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kita pada saat ini.
Lakukan dengan setia. Berapapun harganya, mau hujan, ya, kayak malam ini, ya hujan, tapi pelayan-pelayan juga datang. Mereka meninggalkan anak mereka, meninggalkan keluarga mereka, hanya karena mereka mau mengabdi. Mari kita lakukan dengan setia. Ya. Kemudian, jangan mudah menyerah. Alasannya, penjaga Israel, siapa Israel? Saya dan ibu-ibu semuanya. Tidak pernah terlelap, tidak pernah menyerah dengan kita. Dan yang kelima, kita harus punya pengertian yang benar tentang Allah. Jangan ukur Tuhan dengan hanya pemberi berkat, hanya penjawab doa kecil. Mari kita pandang Tuhan dalam kemuliaannya. Makanya waktu Stefanus melihat langit terbuka dan dia melihat kemuliaan Allah, masalah yang dihadapi, dia dirajang batu, dilempar batu, dia kuat. Mengapa Stefanus kuat? Karena dia sudah melihat kemuliaan Allah. Dia sudah melihat langit terbuka. Dia melihat Allah takhta kemuliaannya. Dan dia bisa menghadapi Stefanus, salah satu martir Tuhan. Dilempar batu, dirajang batu. Apa yang memampukan dia? Dia melihat kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan membuat kita mampu. Kemuliaan Tuhan membuat kita kuat. Dan setelah Stefanus meninggal, mati buat Tuhan, bangkitlah generasi-generasi baru. Di mana Saulus menjadi Rasul Paulus. Dan banyak hal-hal pelayanan-pelayanan baru terbuka. Hanya karena satu orang yang punya pengenalan yang benar tentang Allah, melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saya undang. Ibu-ibu di rumah, mari kita bangkit berdiri, saya undang pemain musik. Untuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. WL dan pemain musik maju ke depan. Mau Tuhan menyingkirkan hal-hal yang tidak baik dari hidup kami. Kami juga mau Tuhan untuk tetap setia apa yang Kau percayakan pada saat ini. Terima kasih buat kepercayaan-Mu Tuhan. Kami juga mau Tuhan tetap kuat, tidak mudah kecut dan tawar hati. Karena kami tahu penjaga kami, penjaga Israel, tidak pernah terlelap, tidak pernah menyerah bagi kami. Kami juga mau Tuhan punya pengetahuan yang benar tentang Engkau. Kami tidak hanya mengukur Tuhan sebagai penjawab doa dan pemberi berkat. Tapi kami mau memandang Engkau dalam kemuliaan-Mu. Sama seperti Stefanus, Tuhan melihat langit terbuka dan dia melihat kemuliaan Tuhan. Itulah yang memampukan dia Tuhan untuk bertahan meskipun Stefanus dirajang batu. Dan dia menjadi martir Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan membuat kami bisa mampu bertahan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian ini bersama-sama Ibu. Selidiki aku Tuhan. Jesus Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati
setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi Ibu katakan, telah kulihat kebajikan dan Kau akan selalu mengikuti kami. Tidak usah kami cari Tuhan. Ketika kami mendahulukan Engkau, ketika kami mementingkan perkara-perkara-Mu, Tuhan, mencari perkara di atas, maka semua itu hanya bonus, hanya akan mengikuti kami, Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi dengan sungguh Ibu katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati